wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone semester 6. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Petani dan Tambak melalui pengembangan pembelajaran bertani dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus Desa Maluse Tasi, Kecamatan Sibulu'e, Kabupaten Bone. Adapun latar belakang masalah yaitu kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan serta keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Maluse Tasi, masyarakat yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan tambak. Petani yaitu ada petani padi, jagung, dan kacang. Dan di Desa Maluse Tasi dekat dengan laut, jadi masyarakat lebih dominan penghasilan tambahannya sebagai tambak dengan mencari ikan di empang dengan cara memancing dan menjala ikan. Masyarakat di Desa Maluse Tasi menggantungkan hidupnya dari hasil tambak mereka. Dalam usaha tersebut, mereka rela mengeluarkan modal yang besar untuk membeli peralatan-peralatan pancing dan jala yang mahal. Mereka belum memikirkan apakah modal mereka akan kembali atau tidak. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana agar dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Biasanya petani akan panen 2 kali 1 tahun, sedangkan untuk tambak biasanya akan datang 2 kali dalam 1 tahun. Setelah semua dalam masa panen memang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Tapi saat panen mereka gagal, mereka akan tidak dapat mengembalikan modal awal mereka. Selain masalah yang telah dikemukakan, para produsen petani dan tambak dan pengelolaan di pedesaan pada umumnya juga tidak dapat memasarkan langsung ke konsumen. Produk yang dihasilkan pada umumnya melewati jalur pemasaran semacam pengumpulan, tengkulak dari tingkat pedesaan, kecamatan hingga kabupaten. Lemahnya perekonomian petani dan pengolahan acap kali dimanfaatkan oleh pedagang pengumpulan yang menerapkan praktik ijon atau membeli produk pertanian sebelum dipanen. Dalam mengatasi hal di atas, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pembelajaran. Strategi program pembelajaran adalah strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh. Dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini masyarakat langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi. Pun rumusan masalah dari judul tersebut yaitu yang pertama, bagaimana cara pemberdayaan masyarakat petani dan tambak melalui pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Maluse Tasi. Yang kedua, bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang program pembangunan pembelajaran pertanian dan tambak di desa. Penelitian yang pertama, secara teoritis penelitian ini menggunakan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nanti mampu memahami tentang pemberdayaan masyarakat petani dan tambak melalui pengembangan pembelajaran petani tambak dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi baik pihak-pihak yang terkait atau aparat pemerintah yang terkait bahwa program bantuan apapun yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan dengan baik agar tidak keluar dari ketentuan syara dan hal bermuamalah. Fokus membahas tentang pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan tambak melalui pengembangan pembelajaran bertani. Untuk lebih jelas dan terarahnya pembahasan dalam draft ini, maka perlu diketahui inti daripada judul yang akan dibahas dalam draft ini, yaitu pertama, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan 3P, yaitu pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan. Yang kedua, petani. Petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dan lain sebagainya, dengan harapan memperoleh hasil tersebut untuk digunakan sendiri maupun dijual.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dan adapun yang digunakan yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Dan selanjutnya teknik observasi, yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dan selanjutnya dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Teknik analisis data. Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik konteks analisis dan deskriptif analisis dengan model analisis instan. Penelitian ini berlangsung di lingkungan di Desa Malusetasi, Kecamatan Sibuluke, Kabupaten Bone, dengan objek penelitian keberadaan program pengembangan pembelajaran petani dan tambak dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yaitu data primer, yaitu merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber asli, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah. Dalam hal ini, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan dan juga hasil observasi. Selanjutnya data sekunder, yaitu dengan penelitian meja, penelitian tidak perlu mencari data melalui survei, baik lewat kuesioner ataupun lewat wawancara dan sebagainya. Semua data sudah tersedia di media cetak atau di media elektronik. Media cetak yang dapat dijadikan sumber adalah laporan penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, dan laporan-laporan perusahaan penelitian tentang keuangan perusahaan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian karena suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dan dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang dimaksud, yang pertama yaitu yang dibutuhkan adalah pedoman wawancara, yang kedua panduan observasi, dan yang ketiga adalah alat dokumentasi. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai proposal penelitian dengan judul Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Petani dan Tambak melalui pengembangan pembelajaran bertani dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Desa Malusetasi, Kecamatan Sibuluke, Kabupaten Bone. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.